Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bapak Dr. Muhammad Rizal SHMH, CSA, CFLS, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini melalui platform YouTube. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, mahasiswa aktif program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, sebagai bagian dari penugasan ujian akhir semester, saya akan memaparkan sebuah analisis hukum yang mendalam mengenai salah satu isu paling krusial, dinamis, sekaligus kontroversial dalam ranah hukum internasional kontemporer. Judul presentasi saya hari ini adalah Tantangan dan Peluang Kontemporer pada Hukum Diplomatik dan Konsuler, studi kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik pada kasus N-Sakulas di Inggris versus Amerika Serikat. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, izinkan saya memberikan pengantar singkat mengenai mengapa topik ini begitu penting untuk dibahas di dunia hukum saat ini. Hukum diplomatik merupakan salah satu cabang tertua dari hukum internasional yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan kelancaran komunikasi antar negara berdaulat. Namun, dalam perkembangannya di era modern, kita seringkali dihadapkan pada benturan dilematis antara hak istimewa perwakilan diplomatik dengan asas keadilan fundamental bagi warga negara lokal di negara penerima. Salah satu contoh paling nyata yang mengguncang panggung diplomasi dunia adalah insiden tragis yang melibatkan N-Sakulas pada tahun 2019 di Inggris. Kasus ini bukan sekedar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan sebuah ujian besar bagi efektivitas dan moralitas Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Tujuan dari presentasi ini ada 3 hal utama. Yang pertama, untuk membedah batasan kedaulatan negara penerima ketika berhadapan dengan kekebalan hukum, atau yang disebut diplomatic immunity, yang dimiliki oleh perwakilan asing beserta keluarganya. Kedua, untuk menganalisis bagaimana hukum internasional merespon tuntutan keadilan bagi korban tindak pidana murni yang terhambat oleh benteng imunitas. Yang ketiga, untuk merumuskan solusi, peluang, serta rekomendasi perubahan kebijakan di masa depan agar hukum diplomatik tetap relevan, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Topik ini sangat relevan dan mendesak untuk dibahas, karena di era kontemporer ini, kesadaran publik global terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Publik tidak lagi dengan mudah menerima alasan imunitas ketika terjadi pelanggaran hukum berat atau tindak pidana yang merampas hak hidup seseorang. Melalui analisis ini, kita akan melihat bagaimana diplomasi dan keadilan hukum murni dapat atau seharusnya berjalan beriringan. Mari kita mulai dengan memahami esensi dasar dari kekebalan diplomatik itu sendiri. Mengapa instrumen hukum ini diciptakan? Secara historis dan yuridis, kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity didasarkan pada asas kepercayaan timbal balik, mutual trust, dan saling menghormati yurisdiksi berdaulat masing-masing negara. Tujuan utamanya, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961, bukanlah untuk menguntungkan individu secara pribadi, melainkan untuk menjamin agar perwakilan diplomatik dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan aman, efektif, independen, dan bebas dari segala bentuk intimidasi
atau tekanan hukum lokal dari otoritas negara penerima. Namun, disinilah letak tantangan terbesarnya di era modern. Tantangan kontemporer muncul ketika kekebalan hukum tersebut disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum atas tindakan pidana murni, yaitu tindakan kriminal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi resmi kedutaan atau tugas dinas negara. Ketika seorang agen diplomatik atau anggota keluarganya melakukan pelanggaran pidana seperti pembunuhan, pencurian, atau dalam kasus ini kecelakaan lalu lintas yang fatal, terjadinya benturan kepentingan yang sangat tajam. Di satu sisi, ada kepentingan hukum internasional untuk menjaga kelancaran hubungan diplomatik antar negara. Di sisi lain, ada kewajiban asasi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak hidup, right to life, bagi warga lokal yang menjadi korban. Bagaimana hukum diplomatik kontemporer menjawab benturan ini? Pertanyaan inilah yang akan kita bedah secara mendalam pada bagian pembahasan selanjutnya. Memasuki bagian pembahasan, landasan yuridis utama yang harus kita rujuk adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik atau Vienna Convention on Diplomatic Relationship atau VCDR. Mari kita bedah dasar-dasar hukumnya satu persatu. Pasal 31 VCDR, pasal ini menyatakan dengan sangat tegas bahwa seorang agen diplomatik menikmati kekebalan penuh dari yurisdiksi hukum pidana negara penerima. Mereka juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif. Dengan beberapa pengecualian khusus terkecuali properti pribadi atau aktivitas komersial di luar fungsi resmi. Kata kuncinya di sini adalah kekebalan pidana murni. Artinya, apapun tindak pidana yang dilakukan, negara penerima tidak memiliki hak untuk menangkap, menahan, atau menyidangkan diplomat tersebut di pengadilan domestik mereka. Yang kedua, pasal 31 ayat 1 VCDR. Kekebalan ini tidak hanya berhenti pada diri agen diplomatik itu sendiri. Secara sah, kekebalan diplomatik meluas pada anggota keluarga dari agen diplomatik tersebut yang tinggal bersama mereka di negara penerima, asalkan mereka bukan warga negara dari negara penerima tersebut. Hal inilah yang menjadi pintu masuk status hukum ensakulas dalam kasus yang kita bahas. Yang ketiga, teori keperluan fungsional. Dalam doktrin hukum diplomatik modern, pemberian kekebalan ini didasarkan pada teori keperluan fungsional. Teori ini menyatakan bahwa kekebalan diberikan semata-mata demi kelancaran fungsi misi diplomatik itu sendiri, agar misi tidak terhalang. Ini menggantikan teori-teori kuno seperti teori ekstrateritorialitas yang menganggap kedutaan sebagai wilayah luar negeri negara pengirim. Berdasarkan teori keperluan fungsional ini, negara pribadi di luar fungsi dinas, seperti mengemudi secara lalai untuk urusan pribadi, seharusnya secara moral dan etis tidak dilindungi oleh imunitas. Meskipun secara normatif hukum Konvensi Wina masih melindunginya. Sekarang, mari kita bedah fakta hukum konkret dari kasus Ensakulas ini. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2019 di dekat Pangkalan Udara Militer Inggris, RAF Crowton di Northamptonshire ya. Pangkalan ini digunakan oleh Angkatan Udara
dan Badan Intelijen Amerika Serikat sebagai pusat komunikasi militer. Anne Sakulas adalah istri dari Jonathan Sakulas, seorang perwira intelijen aktif Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Pada sore hari itu, Anne Sakulas mengemudikan mobil SUV-nya keluar dari pangkalan udara karena ia terbiasa dengan sistem lalu lintas di Amerika Serikat. Ia berkendara di lajur jalan yang salah, yaitu lajur kanan. Padahal aturan lalu lintas di Inggris mengharuskan berkendara di lajur kiri. Dari arah berlawanan, muncullah seorang remaja lokal berusia 19 tahun bernama Haridan yang sedang mengendarai sepeda motornya. Tabrakan hebat tidak dapat dihindarkan. Haridan mengalami luka-luka yang sangat parah dan tragisnya ia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tak lama kemudian. Pada awalnya, Anne Sakulas bersikap kooperatif dengan kepolisian Inggris yang melakukan investigasi di tempat kejadian. Namun, ketika ia menyadari konsekuensi pidana yang akan dihadapinya, Anne Sakulas dan suaminya mengklaim status kekebalan diplomatik berdasarkan pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Karena suaminya terdaftar sebagai staf administrasi dan teknis dengan kekebalan diplomatik di bawah perjanjian bilateral khusus antara AS dan Inggris terkait pangkalan militer tersebut, hanya dalam waktu beberapa hari setelah kecelakaan maut itu, sebelum kepolisian Inggris dapat mengajukan tuntutan resmi, Anne Sakulas beserta keluarganya secara rahasia dilarikan keluar dari wilayah Inggris menggunakan pesawat militer AS dan kembali ke tanah airnya di Amerika Serikat. Tindakan ini memicu kemarahan publik yang luar biasa di Inggris dan langsung menciptakan krisis diplomatik serta sengketa ekstradisi yang sangat sengit antara dua negara sekutu terdekat tersebut. Dengan beberapa pengecualian khusus terkait properti pribadi. Sebagai akademisi hukum, mari kita lakukan analisis krisis terhadap kasus ini dari perspektif hukum internasional. Ada 3 poin analisis utama yang wajib kita garis bawahi. Yang pertama, penyalahgunaan hak, abuse of right. Tindakan melarikan diri dari proses hukum setelah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jelas-jelas mencederai kewajiban umum agen diplomatik yang tercantum dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa semua orang yang menikmati kekebalan diplomatik memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan di negara penerima. Melarikan diri dari tanggung jawab pidana atas kelalaian berkendara pribadi bukanlah bagian dari pemenuhan fungsi diplomatik resmi. Oleh karena itu, para ahli hukum internasional sepakat bahwa menggunakan imunitas dalam konteks ini telah menyimpang dari esensi fungsional necessary theory. Yang kedua, konflik imunitas dengan hak asasi manusia, hak hidup korban. Kasus ini menyingkap tabir benturan keras antara norma imunitas diplomatik dan perlindungan hak asasi manusia fundamental, khususnya right to life, hak untuk hidup, dan right to a fair trial, hak atas peradilan yang adil bagi keluarga korban. Ketika imunitas diplomatik diterapkan secara absolut pada kasus pidana murni yang fatal, hal ini secara langsung merampas hak asasi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hukum yang setara di bawah hukum setempat. Yang ketiga, kedaulatan hukum versus penolakan imunitas, waiver of immunity. Pemerintah Inggris secara resmi meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mencabut kekebalan diplomatik, waiver of immunity, Anne Sakulas agar ia dapat diadili secara adil di pengadilan Inggris.
Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak keras permintaan tersebut. AS juga menolak permintaan ekstradisi resmi dari Inggris. AS berdalih bahwa pemberian pencabutan imunitas akan menetapkan presiden buruk yang dapat membahayakan keselamatan operasional perwira intelijen mereka yang bertugas di luar negeri. Keputusan geopolitik ini menunjukkan bagaimana superioritas politik dan kepentingan keamanan nasional suatu negara. Keamanan nasional suatu negara adidaya seringkali mengesampingkan tegaknya keadilan hukum internasional. Bagaimana krisis diplomatik ini akhirnya diselesaikan? Selama lebih dari 3 tahun, keluarga Haridan melakukan kampanye publik dan tekanan hukum yang luar biasa di tingkat internasional. Mereka bahkan terbang ke Washington DC untuk bertemu dengan Presiden AS di Gedung Putih dan membawa masalah ini ke pengadilan perdata di Virginia. Tekanan diplomatik yang masif dari publik, media, dan parlemen Inggris akhirnya memaksa kedua pemerintah mencari solusi kompromi yang inovatif secara hukum. Pada bulan Desember 2002, sebuah terobosan hukum yang bersejarah tercapai melalui kesepakatan kompromi diplomatik yang luar biasa. Diputuskan bahwa proses persidangan pidana terhadap Ensakulas akan dilaksanakan di pengadilan Inggris, Bailey London. Namun dilakukan secara hibrida atau virtual. Ensakulas mengikuti persidangan secara langsung melalui tautan video dari Amerika Serikat tanpa harus hadir secara fisik di Inggris, sehingga ia tetap berada di bawah perlindungan fisik negaranya. Dalam sidang bersejarah, Ensakulas akhirnya dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan Inggris atas dakwaan menyebabkan kematian akibat kelalaian mengemudi, causing death by careless driving. Hakim menjatuhkan hukuman berupa masa percobaan selama 12 bulan dan larangan mengemudi selama 3 tahun. Meskipun hukuman tersebut bersifat non-penjara fisik dan dianggap terlalu ringan oleh sebagian pihak, persidangan hibrida ini mencatatkan preseden hukum yang sangat krusial dalam sejarah hukum internasional. Kasus ini membuktikan bahwa kekebalan diplomatik tidak lagi dapat digunakan sebagai perisai absolut untuk menolak mentah-mentah proses peradilan pidana murni di era kontemporer. Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus Ensakulas ini, kita dapat merumuskan beberapa peluang reformasi dan rekomendasi strategis bagi masa depan hukum diplomatik internasional. Yang pertama, amandemen Aturan Konvensi Wina 1961 VCDR. Sudah saatnya komunitas internasional mempertimbangkan amandemen atau protokol tambahan pada VCDR untuk membatasi ruang lingkup imunitas bagi anggota keluarga staf diplomatik, khususnya staf administrasi dan teknis. Imunitas keluarga harus dibatasi secara ketat hanya pada tindakan yang terkait langsung dengan pemeliharaan fungsi misi dan tidak berlaku untuk tindak pidana murni berat yang mengakibatkan kematian atau luka fisik serius. Yang kedua, pengetatan klausul perjanjian bilateral. Negara-negara di dunia wajib meninjau kembali perjanjian bilateral terkait status pangkalan militer atau misi khusus. Perjanjian tersebut harus memuat klausul pencabutan imunitas automatic waiver of immunity, untuk kejahatan berat non-politik yang dilakukan oleh personel non-diplomatik. Utama atau keluarga mereka di luar tugas dinas. Yang ketiga, keseimbangan imunitas dan perlindungan hak korban. Hukum internasional di masa depan harus mampu menyeimbangkan hak imunitas negara pengirim dengan hak asasi korban lokal
untuk mendapatkan restitusi dan keadilan yang adil. Negara pengirim yang menolak mencabut imunitas warganya harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan kompensasi finansial yang layak dan menyelenggarakan peradilan yang transparan di negara asal. Sebagai kesimpulan akhir, Ensakpulas merupakan potret nyata dari dinamisnya hukum diplomatik kontemporer. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kekebalan diplomatik adalah instrumen fungsional untuk mendukung kelancaran hubungan antar bangsa, bukan sebuah lisensi untuk kebal hukum secara mutlak atas tindakan pidana murni. Demikian pemaparan presentasi video pendukung UAS ini saya sampaikan. Saya berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat bagi perkembangan studi hukum, diplomatik, dan konsuler. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu Dr. Muhammad Rizal SHMH, CSA CFLS, atas bimbingan ilmu dan arahan berharganya sepanjang semester ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan mahasiswa dan penonton sekalian atas perhatian yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.